Kami juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami mahasiswa UNIPA, mahasiswa semester 2 jurusan PDSD. Di sini kami observasi di mana dengan tujuan agar kami memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelum kami melakukan observasi, sebaiknya kami perkenalkan diri kami dan juga memberikan kesempatan kepada ibu. Jadi saya selaku moderator, nama saya Pascal Zeza. Nama saya Larissa Santi. Nama saya Rosali. Nama saya Maria Anfani Indasa. Nama saya Lehalmina Nun Heret. Dan teman kami namanya Elizabeth Jualu. Saya berikan kesempatan kepada ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di antara kalian ini ada yang sudah mengenal saya. Kebetulan saya juga baru menjabat sebagai kepala sekolah baru beberapa bulan. Kenalkan, nama saya Afiali Elisala Putera, biasa disapa Ibu Eni. Saya asalnya dari Alor. Saya sudah mengabdi di sekolah ini itu sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua simulasi dan wawancara, dan yang diuji itu kompetensi kepala sekolah, sehingga pada seleksi tahap kedua dan lolos, sehingga pada tahap yang ketiga saya lolos. Tetapi sebelum masuk tahap ketiga saya langsung ditelepon dari dinas bahwa ibu segera minta SK definitif kepala sekolah, sehingga saya minta kesempatan satu hari untuk besoknya saya ke sana, tapi dari dinas esok hari ini sudah, sehingga saya langsung ke yayasan untuk buat SK definitif, dan ternyata semuanya berjalan dengan baik. Langsung operatornya juga ikut dan langsung simpan datanya, dan pada tahap ketiga saya lolos. Sehingga saya baru pulang kemarin hari Sabtu kemarin ikut rakor teknik untuk sekolah kontrak berkembang bersama teman-teman. Jadi di Kabupaten Sika ini untuk SD-nya itu ada 18 sekolah yang lolos untuk seleksi sekolah ini, dan yang lain itu belum lolos, sehingga masih diberikan kesempatan untuk tahap ketiga ini. Dan ya, puji Tuhan kami juga termasuk salah satu sekolah penyerap. Dan kemarin juga pengalaman kemarin kampus Merdeka Perintis itu dari Muhammadiyah yang pertama ke sekolah ini, mereka ada 6 orang juga. Setelah itu menyusul dari UNIPA, itu 1 orang saja memilih sekolah ini untuk dia belajar di sini, dan sudah selesai. Dan hari ini kedatangan tamu juga dari UNIPA, adik-adik datang juga mau datang observasi, tetapi saya belum tahu mau observasi tentang apa, sehingga mungkin dalam sharing sebentar kita bisa komunikasi. Mungkin ya, saya asalnya dari Alor, saya bukan orang Medan. Baik, terima kasih untuk ibu sudah sedikit menjelaskan bagaimana ibu bisa ada di sekolah ini. Jadi kami bisa minta waktunya ibu, kami untuk melakukan wawancara, ada beberapa pertanyaan. Karena saya saja. Iya, kalau sekarang untuk pertanyaan, cuma beberapa pertanyaan untuk ibu, nanti sebagiannya baru di guru dengan salah satu kelas salah satu saja. Next, berikan
Ibu, pertanyaan pertama, kebijakan apa sajakah yang dibuat oleh Ibu sendiri dalam pengelolaan sekolah ini? Penilaian. Pengelolaan. Ya. Ya. Baik, karena saya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah terdahulu, administrasi saya melanjutkan saja, tetapi ada perubahan-perubahan yang saya laksanakan di sekolah ini menyangkut itu dia sehubungan dengan kegiatan sekolah kita. Mengapa sehingga saya bisa lolos itu? Nah, karena yang visi yang pertama itu kami punya visi sekolah itu adalah beriman, berkarakter, berprestasi dan berketerampilan. Itu visi sekolah kami. Sehingga itu yang saya melanjutkan itu, sehingga salah satu yang saya laksanakan di sekolah ini adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan itu prioritas pertama, karena orang tidak bisa hidup sehat kalau tidak bersih. Baik itu kebersihan lingkungan, kita punya fisik sendiri, di mana dia berada, walaupun dia di sekolah juga dia bisa laksanakan itu di rumah. Sehingga sekolah ini merupakan tempat untuk mereka belajar. Jadi mereka itu tidak bisa membuang sampah sembarangan, ada tempat untuk melakukan. Sehingga di mana saja mereka ada, kebiasaan itu mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang berikutnya itu adalah disiplin. Disiplin itu disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian. Jadi itu mereka terapkan dalam diri mereka walaupun mereka masih kecil. Jadi itu butuh proses, tidak serta-merta itu bisa berjalan dengan baik. Mengapa sehingga saya terapkan itu? Kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, apabila guru-gurunya tidak melaksanakan itu. Jadi yang menjadi contoh itu adalah guru. Jadi dia tidak bisa umum banyak. Yang anak-anak lihat adalah sikap perilaku mereka. Bagaimana mereka juga bisa menjaga kebersihan, mereka tertib waktu, disiplin berbusana sesuai dengan aturan yang sudah sekolah, maka anak-anak dengan sendirinya akan mengikuti. Jadi tanpa kita komentar banyak, tetapi mereka melihat. Walaupun kita berbicara mulut berbusa, tetapi dalam pelaksanaan tidak ada, sama dengan mereka bilang guru saja tidak seperti itu. Bagaimana kami bisa mengikuti? Sehingga guru itu merupakan contoh. Jadi dia sebagai contoh, dia juga membangun motivasi, dia berada di tengah-tengah untuk membangun semangat anak. Kemudian dia juga selalu memberikan dorongan dari belakang. Sehingga itu yang kami terapkan di sekolah kami. Dan kami selalu konfirmasi, kerjasama itu penting. Ya, walaupun kita hebat, kita pintar, tapi tidak ada kerjasama di antara kita, maka tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga yang saya tanamkan di teman-teman itu adalah bagaimana kita melayani dengan hati. Ketika kita melayani dengan hati, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Walaupun banyak pekerjaan yang sangat berat, tetapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh melayani dengan hati. Itu yang saya berbagi dengan teman-teman. Dan mereka menilai saya itu salah satu kriterianya seperti itu. Jadi saya harus datang lebih awal. Walaupun saya atasan, saya datang lebih awal. Saya datang ketika kelasnya atau halamannya masih kotor, saya tunggu sana. Saya sakit. Bukan saya karena kepala, terus saya tinggal berhenti saya bekerja. Saya sebagai contoh, sehingga dengan sendirinya teman-teman juga yang dulunya tidak biasa pegang sapu, mereka juga belajar untuk pegang sapu, bagaimana cara menggunakan. Dan itu dengan sendirinya. Dan itu yang saya terapkan di sini. Sehingga saya juga tidak membangun skap antara atasan dan bawahan, perubahan tidak. Saya selalu menjalin komunikasi dengan baik. Kadang dalam kegiatan itu yang menjadi kendala bagi guru-guru bantu, karena saya juga mengalami itu, kepala terlalu jaga di bawahnya sebagai seorang atasan itu, sehingga dia membangun skap antara kepala dengan atasan yang lain. Itu yang membuat sehingga tidak ada kerjasama. Jadi mereka juga saling koordinasi, konfirmasi kepada saya ketika mereka terlambat. Misalnya teman-teman ada yang tinggal di luar di sini. Ketika mereka menunggu angkut ke sini, kalau mereka lihat jamnya sudah lewat, mereka langsung informasikan, maaf Bu, saya terlambat karena saya masih menunggu kereta, atau maaf Bu, saya terlambat karena hujan, atau saya ada urusan di laut orang biasa. Jadi saling informasi, sehingga kita tidak membuat satu tidak kurang enak dengan kita. Walaupun dia terlambat, dia datang dengan nyaman. Kadang ketika ke depan adik-adik bisa akan mengalami itu, merasakan itu. Kadang takut bisa sudah terlambat, bagaimana ini pasti akan sekolah mana dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Tetapi ketika sebelumnya dikonfirmasi,
pasti kalau menerima itu dan dia akan mengambil itu dan tidak terjadi kurang enak dan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada teman-teman yang datang terlambat, walaupun rumahnya dekat rumah dia terlambat. Ketika datang saya lagi satu, dia sudah terlambat. Maaf dia selamat siang saya terlambat. Walaupun masih pagi dia merasa bahwa dia sudah terlambat, sehingga kata-kata itu yang selalu kami pakai. Maaf, tolong itu adalah kata-kata yang sering kami gunakan. Sehingga anak-anak pun di antara teman itu juga saya kenal tanahkan itu dalam diri mereka. Ketika kami berdoa bersama setelah itu berikan kemarin selalu belajar menghargai, sehingga di antara mereka juga saling menghargai dan paling tidak kami guru juga harus berikan contoh saling menghargai, sehingga anak-anak itu dan puji Tuhan semuanya itu berjalan walaupun ada kendala-kendala itu merupakan suatu kendala yang tidak mengatasi sebenarnya bagaimana berusaha untuk menjaga. Dari samping itu kami juga tidak menutup diri. Saya berikan pada kesempatan pada teman-teman ketika dalam perjalanan ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, mereka sampaikan itu dengan tidak segan-segan. Artinya kita mengevaluasi diri, kita tidak menutup diri, kita terbuka saja. Kalau ada kekurangan, paling tidak kita juga sebagai manusia. Sehingga kita bisa saling konfirmasi, ibu begini sih senang mungkin ada baiknya ke depannya seperti ini. Dan teman-teman pun demikian, saya juga mengatakan seperti itu. Sehingga tidak ada miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada yang kurang enak di antara kita. Nanti di belakang baru cerita-cerita begini, si A begini sebagainya. Ya. Itu pengalaman-pengalaman berharga yang ke depan misalnya tidak ada bisa terjun ke sekolah, bisa praktekkan itu dalam kehidupan sehingga kita di mana saja kita di sana. Kita di mana saja kita di sana. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bekerja dengan full dan dengan senang-senang. Mungkin itu saja. Atau mungkin ada mau tanya apa lagi sih? Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertama. Lanjut Ibu, bagaimana pelaksanaan dan pembagian tenaga kerja di sekolah ini? Pelaksanaan dan pembagian tenaga kerja. Baik, kebiasaan itu pada awal tahun ajaran itu kami ada pertemuan. Kemudian kami adakan pembagian tugas itu secara bersama-sama. Tetapi kalau ketika dalam perjalanan ada guru yang itu saya belum mampu di kelas ini, kami akan berbagi, saling terbuka. Di mana kendalanya, di mana ketidakmampuannya itu di mana, sehingga mungkin yang paling sulit untuk mereka mengambil kelas tugas itu adalah kelas 1. Karena itu rata-rata itu teman-teman itu yang sulit. Kenapa? Sehingga karena anak-anak itu yang datang masuk belajar di kelas 1 itu dari latar belakang kehidupan yang berbeda. Paling tidak mereka masih membawa pembawaan mereka dari rumah. Ada yang dari rumah tangga, ada yang dari TK. Sehingga bagaimana guru kelas 1 kebijakan ya seperti penyampaian tahun itu harus banyak sabar dengan penuh dan segan kalau ketidakpuasan mereka langsung sampaikan. Jadi itu yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Jadi mereka juga bertanya. Itu yang guru kelas 1 harus memiliki sifat sabar dan meditasi, karena bagaimana itu satu tantangan yang dihadapi, bagaimana dia bisa menghadapi anak-anak yang punya karakter yang berbeda-beda, pembawaan dari anak-anak mereka masing-masing, bagaimana dia juga belajar menggunakan bahasa ibu sehingga anak itu nyaman bersama-sama dengan dia. Pengalaman saya mengajar kelas 1 itu banyak orang tua yang keberatan ketika saya minta untuk pindah kelas. Bahkan saya sudah kepala sekolah, ada orang tua yang minta ibu kalau bisa sabar dulu ketika ganti anaknya kelas 2 dulu baru ibu boleh lepas kelas 1. Tetapi saya bukan jawaban bahwa saya tetap mendampingi anak-anak, tetapi saya juga punya tanggung jawab yang berat sebagai kepala sekolah. Saya juga harus melaksanakan tugas saya karena sering keluar terus banyak administrasi yang saya harus kerjakan. Tetapi karena banyak pertimbangan, sampai sementara ini saya masih mengambil kelas 1, mungkin juga jalan baru kami rekrut yang baru, sehingga saya tetap fokus dan tanggung jawab berat sebagai sekolah penggerak. Kami harus melaksanakan banyak tugas yang kami harus laksanakan di sekolah ini sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lain. Kami harus membuat kurikulum baru ini berhasil, kurikulum merdeka itu harus berhasil karena
kami diberikan waktu 4 tahun ini untuk menjalankan itu. Sehingga dalam penilaian pengamatan dari kementerian apakah kami berhasil tidak dalam menjalankan program sekolah ini. Sehingga banyak hal yang kami harus terapkan di sekolah ini, dan kami juga sebagai tempat pusat untuk teman-teman rekan-rekan dari sekolah lain belajar. Sehingga kami harus fokus lebih full dalam itu, sehingga saya harus berikan tugas kepada teman-teman yang bisa dampingi kelas 1. Jadi dalam pembagian tugas itu kami sepakat diberikan SK sebagai pegangan mereka untuk dalam melaksanakan tugas itu. Dan ketika hasil teman-teman yang sekarang ini, ketika mereka dalam proses KBM itu mereka menemukan kendala yang tidak, kami saling sharing belajar. Kalau pengalaman kemarin itu sepertinya dipaksakan mereka harus bekerja, tetapi mereka sedang untuk bertanya. Dalam jangka waktu ini mereka target harus selesai, dan kadang mereka menemukan kendala, dan itu mereka bertanya pada saya. Kadang mereka takut untuk bertanya, tetapi pengalaman kami yang beberapa bulan bersama-sama ini tidak. Ketika mereka menemukan kendala, itu bagaimana caranya. Bahkan saya membantu mereka untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak, saya berikan cara untuk mereka menyelesaikan itu. Kami sharing pengalaman. Kemudian ada di antara teman guru yang belum menyelesaikan S1-nya, kami juga bekerja sama membantu. Kami loyal untuk saling membantu sehingga ke depannya jadi berhasil. Dan rata-rata di sekolah saya, semua guru kalau punya MPPK, termasuk penjaga sekolah, saya bahkan mengurusnya kemarin itu, dan sudah punya MPPK. Jadi kalau ketika mereka ngomong, mereka itu tidak ngomong. Kadang ada guru yang bertanya, takut marah, takut marah, sehingga mereka tidak berani. Pengalaman saya berapa bulan ya, 4 bulan pelajaran ini, semua berkata sama itu masuk, sehingga semua. Baik, saya akan bertanya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai? Oh ya, untuk fasilitas sarana prasarana ya. Untuk ruangan belajarnya untuk sementara mencukupi, kemudian mobiliernya mencukupi. Yang menjadi kendala adalah buku. Ya. Untuk buku itu yang kami masih kekurangan, masih kurang 1, tetapi wajib itu satu orang siswa harus 1 buku. Sehingga tetapi kami tetap poskan anggaran bosnya itu setiap tahun itu dikondisikan untuk membeli buku. Tetapi kemarin kami ikut kegiatan di dinas, itu adalah kegiatan berbasis IT, elektronik gerakan Asika Belajar, ya. Itu di SD itu adalah visi dari dinas sekarang. Sehingga untuk kekurangan bukunya itu tidak, karena nanti ada aplikasi yang diberikan untuk bagaimana kami dapat mengikut media-media belajar itu. Sehingga siswa itu paling tidak, walaupun dia tidak punya HP Android, tapi paling tidak orang tuanya punya HP Android. Sehingga mereka harus punya aplikasi itu untuk mereka bisa memiliki buku. Dan itu aplikasi itu nanti dia mulai dari materinya, modulnya, dia penilaiannya, sehingga pertanyaannya rapornya itu langsung bisa jadi. Ya. Jadi itu nanti kami akan berusaha untuk memiliki aplikasi itu. Kemarin baru sosialisasi. Kami sudah diberikan nomor HP untuk bagaimana nanti minta narasumber yang datang ke sekolah untuk sosialisasikan itu kepada orang tua dan pada teman-teman guru. Sehingga ke depan kami memiliki aplikasi itu. Walaupun bukunya untuk sementara kami belum sisa 1, tetapi mungkin ke depan kalau sudah punya itu dan paling tidak sudah punya HP Android, pasti kami punya media belajar. Karena zaman sekarang kami harus mengikuti perkembangan zaman. Kami tidak kembali lagi ke komputer, tapi ikut terus karena kita punya kadis sekarang orang informatika, sehingga kita mengikuti zaman ini. Sehingga ada kemarin itu katanya ada 32 sekolah yang akan dibantu IT, termasuk YGT juga. Nanti diberikan 15 perangkat untuk IT-nya itu untuk kami gunakan, sehingga ujian ini sekarang pakai online.
dan itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Kemarin kami ikut AMBK itu, kami nebengnya di PGRI Ego. Sehingga untuk tahun ini katanya kami mendapat bantuan IT 15 unit untuk sekolah. Sehingga paling tidak anak-anak itu juga sudah mulai belajar IT. Untuk Android mereka sudah lancar. Tapi mereka bagaimana operasikan laptop itu untuk mereka butuh waktu untuk belajar. Sehingga kalau ketika kami punya perangkat itu sudah ada, berarti anak-anak diberikan waktu untuk mereka belajar kalau itu bisa untuk dibimbing belajar itu, sehingga AMBK berarti mereka sudah belajar. Ya kemarin kami ikut AMBK ya hasilnya memuaskan, sehingga itu akan mengukur mutu sekolah. Jadi ada literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan. Itu yang biasa. Jadi guru-guru kepala sekolahnya juga diuji, anak-anaknya juga diuji. Jadi itu anak kelas 5 kemarin yang diuji, kelas 4 naik kelas 5. Itu yang diuji kemarin. Dan mereka juga ya rata-rata. Sebelum itu kami sudah ada persiapan melatih mereka menggunakan laptop ini, sehingga ketika proses AMBK sudah paling tidak sudah berjalan dan itu berjalan. Jadi kami rata-rata di sekolah semua guru sudah punya IT. Jadi sementara kami menggunakan laptop itu untuk menggunakan IT. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk penonton dan pertanyaan kami. Nah, sekarang bisa ke Ibu menunjukkan kelas Auto pasien. Nanti saya konfirmasi dulu karena tadi pagi itu saya belum tahu gambarannya observasinya seperti apa, sehingga nanti saya pendekatan dengan kelas mana yang siap untuk diobservasi, wawancara gurunya, anaknya, nanti saya sampaikan. Jadi adik-adik bisa mengambil bisa Ibu ya. Berisan. Oh, ayan. Kay Igin. Oh, masuk ke Igin. Kay Igin, jangan padat di sini. Halo adik-adik. Lama sekali. Semangat dong. Ada lapar? Ada mereka beli itu apa di depan? Ada yang mau? Ada mau dengar? Si kenyang. Yang gugur. Capek kah? Capek. Tadi main bola? Ya. Siapa yang menang? Kami. Dapat uang tidak? Iya. Kenapa tidak uang? Hanya olahraga. Oh, yang kerja. Mau turnamen di mana? Ini Oke. Jadi Pak, maksud dan kedatangan kami di sini, kami mau mewawancarai sekaligus mengobservasi Pak Guru bersama anak-anak di kelas ini. kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi di sini kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik, terima kasih semua. Tapi terlebih dahulu saya ngomong dulu sedikit, mungkin bisa perkenalkan dulu di adik-adik, terus mungkin dari kampus mana, dari jurusan apa, terus nanti observasinya apa-apa saja supaya kami juga tahu toh. Jadi baik, Mungkin adik-adik, dari sana. perkenalkan nama kakak Rika Gusral Ejo, biasa dipanggil Ejo. Kami di sini dari kampus Universitas Indonesia yang di Wamere. Kami prodi PGSD, saya seorang guru ilmu pendidikan Krishna. Perkenalkan, nama saya Maria Santi, bisa dipanggil Santi. Halo adik-adik semua,
Nama kakak Lisa. Kakak juga dari UNIPA sama kayak Kak Edo, jurusan PGSD. Jadi calon-calon guru untuk adik-adik mereka. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Wilhelmina Heret, biasa disapa Yani. Kakak juga dari Prodi PGSD, tepatnya apa? Trek PGSD. Terus asalnya dari Nang Tobong. Sekolah dulu baru saya. Berarti dekat dengan WGT. Tahu nama Topong tuh? Supaya tahu nama, tahu asal, kalau ketemu di jalan bisa salam sapa bersuara. Malu Iya Pak. Ada apa kak? Tunggu kakak satu belum kenal nama. Dua. Masih pagi kita semangat deh. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Elizabeth Luna, bisa dipanggil kakak Ece dari Nita. Ada yang tahu Nita? Ini kita semua. Tahu semua mereka. Sudah? Satu. Selamat pagi adik-adik. Baik, perkenalkan nama kakak Maria Anggraini Indasa. Biasa dipanggil Iin, kakak Iin. Kakak asalnya dari Palute. Ada yang tahu Palute? Tahu semua. Ada yang asal dari Palute. Dekat dengan apa? Dekat dengan ED dibilang. Iya bisa jadi. Itu di bagian barat dan Palu itu nyebrang laut lagi. Nyebrang laut sudah. Sudah. Nama lengkap saya Virgilius Sawu, biasa dipanggil Virgi. Saya asal dari Aigura. Saya alumni UNIPA juga. Saya sudah tahun 2018. Gelombang pertama di bulan Desember waktu itu. Jadi kalau mungkin untuk PGSD ada mereka sekarang mungkin banyak. Ini baru semester 2 ya? Iya Pak. Nah, berarti saya tidak terlalu, kalau semester 2 berarti saya sudah tamat baru mungkin masuk ya. Iya. Lagi sekarang kan baru semester 2. Terus saya mengajar di sini setelah wisuda habis langsung mengajar di sini. Jadi di sini ada pengalaman selama ini, ada dari Muhammadiyah, ada dari UNIPA juga banyak yang penelitian di sini, PTN-nya di sini. Ya jadi itu kalau ini semuanya PGSD ya? Iya Pak. Mungkin dosen walinya, mungkin saya dosen-dosen mungkin saya tahu juga di sana. Pak Lukas. Pak Lukas. Pak Hermu. Oke, itu dari kakak-kakak, mereka sudah memperkenalkan diri, sudah tahu kampusnya, asal, nama, sudah semua ya. Jadi kakak-kakak mereka datang ke sini mau observasi, dan mungkin ada pertanyaan atau suruhan-suruhan, tolong dilaksanakan ya. Bisa tidak? Terus observasi ini dari guru saja atau dari siswa aja? Ya, observasi dalam arah mungkin materi Pembelajaran. Tentang media pembelajaran. hari ini. Kalau untuk para media mungkin hari ini mungkin belum karena hari ini siapa kami ulang observasi mungkin. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana? Berapa jumlah siswa yang mengikuti proses
siswa dan berapa? 2 kelas 1 paralel, kelas 2 paralel, 2, 4 berarti 8 ya? 8 ruangan. Dan di kelas 4 jumlah siswanya 35. Jadi kelas 4 ini hanya satu kelas, tidak paralel, hanya satu kelas. Jumlah siswanya itu 35 siswa. Itu untuk jumlah siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Sekarang baik. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa kendala Pak dalam proses belajar mengajar di kelas? Kendala. Iya. Iya. Kalau kendalanya itu, kalau sesuai dengan proses belajar mengajar, itu kendalanya itu di buku, jumlah siswa, karena jumlah siswa ini juga terlalu banyak ya. Seharusnya itu minimal satu kelas itu 28, tapi karena kami di sini tidak, gurunya juga belum membutuhkan guru untuk bisa membagi kelas ini, harusnya paralel karena jumlah siswanya itu melebihi ya kapasitas. Seharusnya 28 tapi di sini 35. Kendalanya itu kalau untuk guru itu kendalanya itu kebanyakan di buku, kebanyakan buku yang ada yang berkurang, ada yang baru masuk. Terus kalau untuk media itu juga, terus alat peraga itu yang kendala, buku, media sama alat peraga. Alat peraga ada tapi hanya sebagian, yang lain itu banyak yang berkurang. Itu dari alat peraga. Kalau media itu kan pasti disiapkan oleh guru sebelum memberikan materi untuk proses belajar mengajar, itu kan guru harus siapkan dengan media. Jadi itu saja yang kendala. Jadi baik Pak, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan untuk Bapak. Jadi Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah mengganggu Bapak sebentar mengajar di sini. Jadi terima kasih banyak Bapak.